selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Kabar baik, Pak. Baik, kalau kabar baik. Semua sehat toh? Sehat. Oke, baik. Kalau semua sehat, silahkan duduk. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Oke, baik. Di sini ketua kelasnya siapa? Saya. Oke, nama siapa ketua kelasnya? Nama Desi. Oke, baik, Kak Desi. Sudah berdoa? Belum. Oke, baik. Kalau belum berdoa, nah sebelum kita mulai dengan doa, mari kita berdoa. Ya, ketua kelas, saya minta ke depan untuk memimpin kita dalam doa. Bapak Ibu serta teman-teman semua, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, baik, terima kasih untuk ketua kelasnya, Kak Desi. Jadi baik. Sebelum kita mulai dengan pelajaran hari ini, sudah absen toh? Belum. Jadi saya panggil nama satu-satu ya. Ya. Oke, baik. Nodia dan Pria, Izin, Pak. izin. Ya. Izin karena apa? Ada Alasan apa sehingga izin? keperluan di rumah. Baik. Ada surat izin? Tidak ada, Pak. Oke, baik. Kalau tidak ada surat izin, itu anggap saja apa ya? Karena tidak ada surat izin. Iya, Pak. Ya. Gaudensiana Alupa. Hadir. Oke. Margarida de Arozo. Hadir, Pak. Baik, hadir. Julianti Maria Naheli. Hadir, Pak. Baik, hadir. Maria Anastaseuk. Hadir, Pak. Hadir. Maria Yunita Howard. Hadir, Pak. Hadir. Octavianus F. Monis. Hadir, Pak. Hadir. Justina Beri. Alpa. Alpa. Oke, baik. Grastiana Non N. Brasa. Sakit. Sakit. Ada surat keterangan? Nanti masuk kembali membawa. Oh, baik. Kalau gitu itu Alpa ya, karena tidak ada surat keterangan. Iya, Pak. Oke, baik. Ada 3 orang yang tidak hadir ya? Ya. Oke, baik. Karena tiga orang yang tidak hadir, maka kita mulai dengan pelajaran hari ini. Jadi baik, adik-adik sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Sudah. Oke, baik. Kalau sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini, maka langsung saja kita mulai dengan pelajaran hari ini. Ada yang tahu kita mulai pelajaran hari ini? Hari ini kita mau belajar tentang apa? Tidak tahu. Oke, baik. Kalau adik-adik tidak tahu hari ini kita mau belajar tentang apa, di sini Pak akan menjelaskan. Jadi baik. Hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan pada manusia. Ada yang tahu apa itu sistem pencernaan pada manusia? Tidak tahu. Masa tidak tahu? Sudah
Sudah lupa? Ya. Oh, Belajar. ya karena tidak belajar ya. Ya, Kok- tidak kalau- belajar ini karena corona di rumah pasti adik-adik tidak belajar ya. Ya. Oke baik. Di sini Pak akan menjelaskan sistem pencernaan pada manusia itu adik-adik. Perhatikan ke depannya Ya. sehingga Pak jelaskan adik-adik bisa mengerti. Jadi baik, adik-adik. Sistem pencernaan pada manusia itu serangkaian jaringan organ yang bekerja untuk mencerna makanan. Nah, selama dalam saluran pencernaan, makanan akan mengalami proses pencernaan, baik secara kimiawi maupun secara mekanik. Jadi, sistem pencernaan itu dibagi atas dua, yaitu sistem pencernaan baik secara kimiawi dan sistem pencernaan secara mekanik. Baik adik-adik, ada yang tahu organ-organ yang terdapat pada sistem pencernaan? Ada. Ya, salah satu. Siapa yang tahu? Angkat tangan. Ya, ada siapa ada nama? Siapa? Maria Anestesio. Ya, silakan. Mulut. Ya, tepuk tangan. Ada lagi yang tahu? Angkat tangan. Lambung. Ya, lambung. Yang lain? Kerongkongan. Usus halus. Usus halus. Usus Usus besar. Halus. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi baik, jawaban adik-adik itu tidak ada yang salah. Semua jawaban adik-adik itu benar. Jadi, organ-organ yang terkandung dalam sistem pencernaan itu, yang pertama itu pada organ mulut. Yang kedua itu pada kerongkongan atau esophagus. Nah, yang ketiga itu terdapat pada lambung. Yang keempat itu terdapat pada pankreas. Dan yang kelima itu terdapat pada kandungan empedu. Dan yang keenam itu usus halus, dan yang terakhir itu usus besar. Jadi baik, itulah organ-organ yang terdapat pada sistem Pencernaan. pencernaan. Sudah mengerti toh? Sudah, Pak. Jadi baik, kalau sudah mengerti, maka kita lanjut dengan berikut. Jadi baik, ada fungsi dari sistem pencernaan. Nah, ada yang tahu fungsi dari sistem pencernaan? Ada yang tahu? Kalau yang tahu angkat tangan. Tidak ada yang tahu? Oke baik, kalau tidak ada yang tahu, jadi baik, fungsi sistem pencernaan itu adalah menerima dan mencerna makanan. Nah, fungsi sistem pencernaan itu dia menerima dan mencerna makanan. Nah, setelah dicerna, adik-adik, setelah dicerna, nutrisi tersebut diserap dan disalurkan ke seluruh tubuh melalui aliran darah. Nah, jadi fungsi sistem pencernaan itu setelah dicerna, nutrisi tersebut diserap dan disalurkan ke seluruh tubuh melalui aliran darah. Jadi adik-adik sudah mengerti toh fungsi sistem pencernaan pada manusia? Sudah, Pak. Ya. Jadi fungsi sistem pencernaan itu yang sudah Pak jelaskan, dia itu menerima dan mencerna makanan. Nah, setelah menerima dan mencerna makanan, nutrisi tersebut diserap dan disalurkan ke seluruh tubuh. Jadi baik, adik-adik, ada yang tahu kelainan dari sistem pencernaan?
yang terkandung pada sistem pencernaan. Contohnya seperti sakit lambung, sakit perut. Ada yang tahu kelainan dari sistem pencernaan? Jadi baik, kelainan dari sistem pencernaan itu yang seperti Pak katakan. Jadi kelainan yang pada sistem pencernaan itu seperti lambung, atau ada di sini yang tidak biasa sakit lambung? Sering, Pak. Sering sakit lambung. Siapa yang biasa sering sakit lambung? Saya. Ya, yang biasa sering sakit lambung itu akibatnya apa? Makan terlambat. Makan terlambat. Apa lagi? Makan yang pedas-pedas. Makan yang pedas-pedas. Terus apa lagi? Banyak minum kopi. Ya, yang untuk laki-laki, Pak harapkan untuk laki-laki jangan terlalu minum kopi ya. Ya. Terus apa lagi? Untuk laki-laki jangan terlalu merokok, jangan terlalu mete, jangan terlalu makan yang pedas-pedas, jangan terlalu miras untuk teman-teman laki-laki. Atau ada teman-teman perempuan yang sering miras? Tidak. Dan sampai ada teman-teman perempuan yang sering miras? Jujur. Tidak. Kalau ada teman-teman perempuan yang miras, tolong kasih Pak ya. Tidak ada, Pak. Oke. Dan sampai di sini ada yang ketawa, pasti ada yang sering miras. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, Pak harapkan untuk teman-teman perempuan jangan miras ya. Ya. Karena miras itu sangat tidak baik untuk kesehatan tubuh. Baik itu pada lambung, hati, usus. Untuk teman-teman laki-laki jangan merokok, jangan miras, jangan terlalu mete, sehingga kita bisa menghindari penyakit tersebut. Sudah mengerti? Sudah. Ya. Jadi ada yang tahu untuk mencegah penyakit lambung itu dengan cara apa? Belum tahu, Pak. Masa belum tahu? Tadi Pak sudah jelaskan, masa belum tahu? Makan tepat waktu. Ya, makan tepat waktu. Terus apa lagi? Kurangi miras. Kurangi miras. Kurangi minum kopi. Kurangi minum kopi. Ya, semua jawaban itu benar. Tepuk tangan untuk adik-adik. Jadi baik, jawaban yang adik-adik berikan itu semua benar. Jadi untuk mengatasi kelainan atau penyakit yang kita alami, itu yang pertama kurangi mabok, kurangi minum mabok, kurangi merokok, kurangi makan makanan yang pedas, terus kurangi mete, sehingga tubuh kita tidak mengalami contohnya seperti lambung, terus usus yang tadi ada katakan, usus besar, usus halus itu karena kita sering minum kopi, makan makanan yang keras, sehingga tubuh kita mengalami penyakit yang begitu. Semua mengerti toh? Mengerti. Oke baik, kalau semua mengerti, baik. Jadi baik, adik-adik, kelainan dari sistem pencernaan itu yang tadi adik-adik sebut itu tidak salah, semua itu yang adik-adik sebut itu benar. Jadi kelainan dari sistem pencernaan itu yang tadi adik-adik sebut itu lambung, terus diare, terus sariawan. Jadi lambung, kelainan dari lambung itu sering makan sembarang, misalnya gorengan, manisan, micin, jeruk, food, dan pola makanan berantakan, sehingga meningkatkan produksi asam lambung. Jadi kalau kita makan sembarang akan meningkatkan produksi asam lambung. Jangan makan gorengan juga adik-adik, karena gorengan itu mengandung zat minyak yang terlalu banyak. Sudah mengerti? Sudah. Jangan sampai kamu keluar sampai sana lihat gorengan yang enak kamu langsung beli. Tapi kamu beli juga harus lihat dulu mana gorengan yang mengandung minyak dan mana gorengan yang tidak mengandung minyak. Bisa toh adik-adik?
Bisa. Oke, baik. Kalau bisa. Diare. Nah, diare itu kata lain dari diare itu seperti apa diare? Sakit perut. Ya, sakit perut, mencerek. Ya. Nah, diare umumnya menyebar melalui kontaminasi air dan makanan, tangan yang kotor atau kotoran manusia yang tersentuh banyak bakteri dan virus penyebab diare. Jadi sebelum makan itu adik-adik harus Cuci tangan. mencuci tangan. Jadi sebelum kita makan kita harus mencuci tangan terlebih dahulu sehingga virus yang ada di dalam tangan itu tidak menyebar ke makanan yang kita konsumsi. Siapa yang di sini biasa makan tidak cuci tangan? Angkat tangan. Harus jujur. Yang bisa lihat mungkin semua tidak jujur, makan pasti tidak cuci tangan ya. Oke baik. Oke baik, kalau semua makan cuci tangan bagus, harus ikuti anjuran kesehatan sehingga tubuh kita Sehat. tubuh kita sehat. Oke. Nah, yang berikut itu sariawan. Nah, sariawan dapat disebabkan oleh salah satu kombinasi dari beberapa kondisi sebagai berikut. Yang pertama itu cedera seperti karena tergigit atau kesalahan dalam penyakit gigi. Jadi baik, sariawan itu dia awalnya dari kesalahan menyikat gigi. Jadi pada saat kita menyikat gigi, terus sikat gigi kena mulut bagian bawah dan luka, itu akan menyebabkan sariawan. Jadi adik-adik, sariawan itu tidak bisa dapat disembuhkan dengan obat. Dia itu sembuh dengan sendirinya dalam waktu 1 atau 2 minggu. Jadi adik-adik, sariawan itu tidak bisa dapat disembuhkan dengan obat. Dia itu Masa mau tanya, ya kalau untuk menahan rasa sakit dari sariawan itu bagaimana, Pak? ya. Jadi baik, pertanyaan yang bagus. Jadi baik, untuk menahan rasa sakit dari apa? Sariawan. Dari sariawan. Pertanyaan yang bagus. Tepuk tangan untuk teman Yus. Jadi baik, untuk menahan rasa sakit dari sariawan itu kita harus minum air hangat, terus kumur garam, terus minum sariawan, obat adem sari, maksudnya tadi untuk mengatasi sariawan itu yang tadi sudah teman-teman sebut, kumur air garam, terus minum air hangat, terus minum adem sari, bukan minum sariawan, minum adem sari. Jadi baik, semua sudah mengerti toh? Sudah. Ada pertanyaan? Oke baik, pas ya. Ya. Kalau pas berarti semua mengerti ya. Ya. Oke, berarti semua mengerti ya. Oke, minggu depan kita ulang adek. Ya. Jadi materinya tidak keluar dari yang tadi Pak jelaskan. Materinya Pak ambil dari yang tadi Pak sudah jelaskan. Jadi siap diri untuk minggu depan kita ulangan ya. Iya. Nah, belajar nanti ulangan duduk masing-masing sehingga bisa menjawab dengan baik dan benar. Siap diri baik-baik untuk minggu depan kita ulangan. Jadi baik adik-adik, pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini ya. Oke baik. Jadi baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, Pak akan memberikan tugas. Jadi ada satu nomor saja tugasnya. Ambil kertas masing-masing untuk tulis tugasnya.
Tidak ada spidol? Tidak ada. Ada yang bawa? Tidak ada, Pak. Pak juga tidak bawa spidol. Baca saja Pak. Oke baik, langsung saja Pak baca karena menyangkut spidol tidak ada, langsung saja Pak baca pertanyaannya. Ya. Jadi jawabannya maksudnya begini, ada deh. Sebelum kita lanjut ke pelajaran berikutnya, tugasnya dikumpul baru ikut pelajaran. Bisa toh? Bisa. Oke. Jadi adik-adik perhatikan ke depan. Tugasnya sebelum kita memulai dengan pelajaran, tugasnya dikumpulkan ke meja Pak, baru kita mulai dengan pelajaran. Jadi pertanyaannya, tulis ya pertanyaannya. Cara mengatasi kelainan atau penyakit yang terdapat pada sistem pencernaan. Sudah? Soalnya bagaimana, Pak? Cara mengatasi kelainan atau penyakit yang terdapat pada sistem pencernaan. Sudah? Sudah. Oke, baik. Kalau sudah, jangan lupa ya, sebelum kita memulai dengan pelajaran selanjutnya, kalian harus mengumpulkan tugasnya di meja Pak. Baru lanjutnya kita mulai dengan pelajaran kita. Jadi baik, pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Jadi sebelum kita memulai dengan pelajaran, kita mengawali dengan doa dan kita mengakhiri dengan doa. Jadi baik. Saya meminta satu orang maju ke depan untuk memimpin kita dalam doa. Siapa yang berani untuk maju ke depan untuk memimpin kita dalam doa? Oke baik. Kak, adik yang di belakang maju ke depan untuk memimpin kita dalam doa. Adik Esi, silakan. Amin. Bapa kami Yang ada di surga, dimuliakanmu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami sejahtera hari ini kami, seperti kami mengampuni kesalahan kami, dan jangan masukkan kami dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. dalam nama Bapa Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, terima kasih untuk adik. Silahkan kembali ke tempat. Yang silahkan duduk kembali. Oke baik adik-adik, sampai berjumpa minggu depan ya. Ya, Pak. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan di meja Pak. Oke, terima kasih. Siap, Mak. Selamat siang. Selamat adik-adik. Silahkan keluar. Terima kasih.